Yo, Bet, kok murung sekali? Bro, ini nggak ada penumpang hari ini, bro. Sepi. Ya. Oh, astaga sepi. Terus mau gimana sekarang? Ini kalau saya nggak dapat uang ya kasih ya. Astaga, kita healing gimana, Bro? Mau? Kan uang saya nggak ada. Aduh. Terus kemarin nggak dapat jatah di sini? Enggak. Tadi malam? Enggak. Astaga. Mau jatah? Hah? Bro, ini ada cewek. Mau? Ya, Tapi itu ini. berapa kira-kira? Sekarang kita tanyakan dulu. Coba tanya dulu. Mau nggak? Ya. Oke, kalau mau kita tanya ya. Ini ada nomornya ini. Oke, saya tanya dulu. Gimana, Wet? Oh iya, oke, sudah ready nih. Go. Ayo. Sudah. Kirim lokasinya. Ayo. Gaspol. Oke, Wet, sudah sampai. Gimana? Bentar, kita telepon. Oke, bentar kita telepon dulu ya. Tidak. Halo. Di mana, Mbak? Ini sudah sampai lokasi. Oh, di belakang. Oke, oke, baik, OTW, OTW. Siapa yang duluan? Ya, kamu aja dah. Oh, oke dah. Ayo, gas. Gas. Oke. Apaan? Iya kan tiketnya. Ya, apa? Ah. Ah, gimana, Wet? Enak, bro. Enak? Ya, silakan kamu. Enak? Ya. Oke, keras. Oke. Oke, gantian ya. Oke. Oke. Ayo mas masuk. Ya, iya. Ah. Oke, terima kasih Mbak ya. Iya mas. Nah, ini bayarannya 300. Iya mas. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Mari. Nak. Ya bu, kenapa? Kamu kenapa 2 hari? Ibu lihat kamu murung terus. Gak tahu bu. Aku juga bingung. Aku pusing, kepala aku pusing. Sakit tenggorokan. Aku juga sariawan bu. Aku nggak tahu mau ngapain. Sakit banget bu. Kalau gitu besok kita periksa aja ke rumah sakit nak. Kalau gitu. Nggak usah deh bu. Nggak boleh gitu dong. Nanti makin parah penyakitmu. Iya deh, nanti kita periksa ke rumah sakit ya bu. Oke, nanti ibu kasih tahu bapak ya. Iya bu. Pak, keluar sebentar pak. Ya, ada apa? Bapak lagi main ini, teriak-teriak ibu ini. Ini pak, anak kita lagi Ya. kurang sehat. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Apanya yang sakit? Aku pusing pak, udah beberapa hari. Sakit tenggorokan juga. Aku juga sariawan, sakit kepala. Ya udah, serah ibu aja, sama di bawah aja. Ayo, ya pergi. Ayo. Pergi. Ayo kita pergi nak. Ya udah, ayo bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, saya perawat Saiman dan ini asisten saya perawat Supriyadi Hamdani. Kami yang bertugas di sore ini. Kalau boleh tahu, ada yang bisa membantu? Oh ya Pak, ini anak saya Pak, dia sakit sejak beberapa hari yang lalu. Makanya saya bawa dia ke sini untuk memeriksa kesehatan dan berobat Pak. Dewi pak. Dewi. Iya, Berapa umurnya? 20 tahun. Apa keluhannya? Pusing pak udah beberapa hari ini. Mual muntah juga. Kemudian kalau saya dalam makan atau minum itu sakit, kadang tenggorokan gitu pak. Sampai sebenarnya udah semingguan ini saya keputihan pak, tapi keputihannya itu kental, kemudian juga agak berbau. Jadinya saya takut.
kalau gitu deh, nanti dibawa sama asisten saya Mas Supriyadi Handani nanti ke lab untuk di tes. Nanti salah satu dari keluarga adik boleh kembali buat apa-apa. Ya nanti ibunya aja yang menemani. Silakan dibawa. Ya udah deh, mari ikut saya. Pergi sana. Misi dok. Ini Pak, jeleknya. Baik, Dek, dari hasil labnya ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait di sini hasilnya. Yang pertama itu apakah adik pernah mengkonsumsi narkoba dengan jarum suntik atau sejenis tato begitu? Nggak pernah Pak, saya juga nggak punya tato, saya nggak pernah pakai jarum suntik sama narkoba juga nggak pernah. Oke, baik. Kalau boleh tahu kesehariannya itu seperti apa, pergaulannya, maksudnya apakah sering keluar malam, pulang malam gitu? Saya jarang pulang malam sih Pak, kecuali kalau emang ada tugas dari kampus. Terakhir yang saya tanyakan, mungkin ini agak sensitif tapi ini perlu saya tanyakan, apakah adik itu pernah melakukan hubungan seksual? Baik, dari hasil labnya ini anak bapak atau anak ibu itu didiagnosa HIV. Kok bisa begitu Pak? Nggak mungkin ini Pak. Anak saya ini anak baik-baik Tenang, Pak. Saya ini tenang, yang baik Pak. Tenang dulu, Nggak Pak. mungkin, Pak. Tenang dulu, Pak. Duduk dulu, Pak. Nggak mungkin Pak. Ini anak baik-baik Pak. Nggak mungkin seperti itu Pak. Coba cek dulu. lagi Pak. Tenang dulu makanya. Dengerin apa? Enggak, tolong Saya Dulu minta dulu dicek makanya. ulang. Dengerin dari Tolong Nggak bisa Pak. dari Bapak perawat ini. Di sini mungkin ada kekeliruan di cara bapak atau dalam keluarga bapak menangani anak bapak. Di sini pergaulannya itu mungkin tadi tidak dijawab, apakah dia pernah melakukan seks bebas atau berhubungan intim gitu. Dan di sini memang dinyatakan pasien atau adik ini menderita HIV. Tapi anak saya ini Pak anak baik-baik Pak. Coba Dia nggak bapak, pernah keluar malam Pak. mungkin kalau kami yang menanyakan mungkin ini tidak bisa dijawab oleh dia, tapi coba bapak sebagai ibu atau bapaknya mungkin bisa dijawab. Jadi apakah HIV saya itu bisa sembuh Pak? Untuk kesembuhannya itu belum pasti karena belum ada obatnya kalau HIV ini, tapi adik bisa melakukan terapi ARP gitu, antiretroviral. Itu bisa membuat virus dalam tubuh adik itu memperlambat pergerakannya. Nanti terapi itu bisa menghambat penyebaran virus lebih cepat. Tapi apakah bisa saya tes ulang? Saya nggak yakin kalau saya itu terkena HIV Pak. Bukan ini masalah yakin atau enggak yakinnya, tapi hasil lab ini memang akurat sekali itu untuk dan data-data yang tadi saya kaji sama adik juga menunjukkan ada beberapa kepastian gitu untuk kemungkinan adik terkena HIV. Kalau gitu Pak Bu, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau begitu ibu saja yang urusan lagi ibu, bapak mau bekerja. gitu dong Bapak, Pak. Dok. Ini Ya, anak coba kita dulu, Pak, Pak. nggak boleh gitu dong Pak. Ibu. Gini aja Bu, Tenang, tenang. nanti untuk Kamu pasti sembuh. konseling selanjutnya saya tunggu Ibu 2 hari ke depan di ruangan ini ya. Baik, Pak. Jam 3 Ibu datang aja, kasih tahu juga sama suaminya Bu ya. Mungkin anaknya nggak usah dibawa, nanti yang konseling itu cuma Ibu sama bapaknya ya. Baik Pak. Itu aja sih Bu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Terima kasih Pak ya. Oh ya Pak, ini saya bersama istri saya, orang tuanya Dewi, pasien yang datang ngecek kemarin Pak. Yang dia Terkait HIV itu ya. Oh ya betul Pak, terkait dengan waktu yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa hari ini saya dan istri saya datang untuk konseling terkait dengan kesehatan anak saya. Baik Pak, kalau gitu sebelumnya terima kasih atas partisipasi Bapak sama Ibu untuk mau menyempatkan diri untuk datang konseling tentang
diagnosa anaknya itu HIV. Baik Pak, sebelumnya Bapak itu perlu ketahui HIV itu yaitu adalah Human Immunodeficiency Virus, gitu Pak ya. Kira-kira penyakit ini anak saya dapatkan bagaimana prosesnya Pak sehingga anak saya bisa terkena penyakit ini Pak? Baik, penyakit ini adalah penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh. Ya. Khususnya penyakit ini banyak terjadi atau terkena pada remaja-remaja seperti usia anak bapak dan ibu. Mungkin kronologinya itu penyakit ini lebih cepat menular dengan beberapa alat, contohnya itu jarum suntik. Misalnya anak bapak membuat tato mungkin dengan jarum yang tidak steril, orang habis terkena HIV yang bertato, terus setelah itu anak bapak bisa juga terkena itu Pak. Dan kemudian ada juga penyebabnya yaitu seks bebas gitu Pak. Jadi berhubungan intim dengan orang yang berbeda-beda juga. Jadi kalau anak bapak misalnya berhubungan intim dengan banyak orang atau tidak satu orang, maka penularan HIV ini atau infeksi HIV ini memungkinkan terjadi pada anak bapak. Kita sehubungan dengan kasus yang terjadi pada anak bapak yaitu HIV. Di sini saya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada bapak dan ibu terkait sistem keluarga bapak dan ibu dan bagaimana sosialisasi ibu dan bapak kepada anak bapak. Ya. Bisa saya mulai Pak? Bisa Pak. Yang pertama hubungan seperti apa gitu yang keluarga atau bapak ibu terapkan di keluarga ibu terkait pada pasien penderita HIV. Jadi gini Pak, karena saya jarang di rumah ini Pak, jadi yang mengontrol ibunya saja, karena saya kerja di luar gitu, jarang pulang, jadi saya tidak tahu. Mungkin ibunya bisa menjelaskan. Ada yang Biasanya anaknya suka keluar, jarang di rumah, mungkin banyak tugas di kampus mungkin Pak, saya tidak tahu. Anaknya juga jarang izin Pak. Jadi tiba-tiba keluar, tiba-tiba pulang. Ya. Selanjutnya semenjak kapan bapak ibu mengetahui anak bapak dan ibu ini menderita HIV? Baru kemarin Pak, setelah pemeriksaan. Selanjutnya apa yang bapak ibu rasakan setelah mengetahui anak bapak dan anak ibu menderita HIV? Kaget, sedih Pak. Jujur Pak, saya juga belum yakin Pak, belum bisa terima kalau anak saya tiba-tiba terkena HIV. Setahu saya anak saya ini anak yang baik Pak gitu. Jadi menurut saya nggak mungkin lah anak saya ini bisa terkena HIV gitu. Soalnya pergaulan anak saya ini dia tertutup anaknya Pak, setahu saya gitu. Ya, mungkin dalam artian tertutup di bapak, mungkin di luarnya kita nggak tahu Pak ya, karena bapak itu dan ibu itu mungkin jarang melihat dan jarang mengawasi. Iya Pak, karena kami juga punya kesibukan gitu Pak. Baik Pak, selanjutnya berapa lama waktu yang bapak dan ibu butuhkan untuk mengembalikan semangat hidup anak bapak dan anak ibu, khususnya dalam menjalani pengobatan nantinya atau terapi-terapi yang mungkin bisa membuat dia makin semangat gitu untuk menyembuhkan dari HIV. Pak, kalau untuk saya sendiri sih Pak nggak ada waktu kayaknya Pak, karena saya memiliki kesibukan pekerjaan gitu yang nggak bisa saya tinggalkan. Mungkin nanti ibunya yang akan menemani gitu dalam pengobatannya gitu, yang akan setiap kontrol di sini ibunya yang akan selalu ada buat dia supaya dia tidak merasa kesepian gitu. Gimana Bu? Anak saya anak pendiam Pak, suka di kamar, jadi saya agak sulit untuk mengajaknya untuk berbicara, bercerita, mungkin ya ada keluhan. Tapi mulai dari sekarang saya akan coba untuk mengajaknya untuk lebih dekat, mungkin bercerita, mungkin apa yang masalahnya, apa penyakitnya. Ibu harus melakukan macam-macam pendekatan kepada anak ibu supaya ibu bisa mengontrol juga pergerakannya, supaya ibu bisa mengontrol kesehatannya juga, sehingga nanti dia bisa menjalani pengobatan atau terapi-terapi yang dilaksanakan untuk kesembuhannya Bu. Selanjutnya seperti apa gambaran kondisi psikologis dan medis ketika bapak mengetahui anak bapak ini menderita penyakit HIV? Maksudnya itu apakah gimana gambaran anak bapak setelah bapak mengetahui anak bapak ini terkena HIV? Apakah dia di rumah murung? Apakah
tetap dengan aktivitas yang sebelumnya dia ketahui bahwa dia HIV atau gimana? Anaknya jadi pendiam Pak, suka mendem diri di kamar, nggak mau keluar Pak. Sejak tahu dirinya terkena HIV, dia jadi pendiam dan suka mengurung diri di kamar. Baik, selanjutnya Pak, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk mengatasi sifat anak Bapak yang sekarang jadi pendiam di kamar, tidak mau keluar gitu Pak? Gimana cara Bapak mengatasi? Untuk saya sendiri sih Pak, mulai sekarang saya sering menyempatkan diri di rumah menemani anak saya gitu, agar anak saya tidak mengurung diri terus gitu. Saya mulai mengajaknya berkomunikasi gitu, agar dia terbuka kepada orang tuanya gitu. Itu aja sih Pak. Untuk Bapak sekarang tolong diusahain untuk melihat dan memantau kondisi anaknya Pak. Selalu sih Pak. Apakah setiap anak Bapak mengulang-ulang komunikasi dengan Bapak di hari-hari sebelumnya, apakah komunikasinya itu sama gitu? Apakah adiknya itu tinggal bilang, Bu Pak saya mau pergi, atau Bu Pak saya pulang, apakah cuma itu komunikasinya di rumah atau ada komunikasi atau waktu tempat bercanda gitu? Sebelumnya Pak, anak ini jarang berkomunikasi Pak, makanya dia sering keluar itu nggak bilang orang tuanya gitu. Dia keluar dah nyelonong gitu. Sebelumnya. Berarti selanjutnya kalau Bapak dan Ibu melarang adik si adik ini dalam bepergian atau suatu hal, apakah dia itu menolak atau justru mengikuti larangan dari Bapak dan Ibu? Kadang-kadang juga dia mengikuti kalau saya melarang gitu. Kadang-kadang dia pergi diam-diam juga kalau saya nggak ada di rumah Pak gitu. Nggak dia ngabarin ke Nggak suka izin ya Pak, suka keluar sendiri. Berarti di sini pun kita mengetahui kalau dia itu kurang Perhatian ini memang salah kita Pak. Selanjutnya bagaimana cara Bapak dan Ibu itu untuk membangkitkan kembali semangat hidup adik Dewi untuk bisa kembali seperti semula gitu, untuk bisa mengatasi dan melakukan terapi-terapi dengan semangat dengan dukungan Bapak dan Ibu? Kalau itu sih Pak, belum saya sih melakukan terapi, tapi di rumah itu keseringan saya ajak dia ngobrol gitu, biar saling terbuka dan saya sering menyemangati dia gitu. Saya bilang ini nak, mungkin ini sudah takdirmu gitu. Coba anak kita dari dulu, mungkin nggak terjadi seperti itu. Apa harapan Bapak untuk adik Dewi dalam keluarga Bapak dan lingkungan keluarga Bapak? Harapan saya sih karena dia anak satu-satunya ya, dia jadi anak yang baik gitu Pak. Tapi kan apa boleh buat, kejadiannya sudah seperti ini Pak, jadi saya terima gitu. Setelah dia terkena HIV ini, apakah harapan Bapak dia lepas sembuh gitu? Ya harapan saya sih Harapnya gitu seperti Pak, itu. harapnya seperti itu. Jadi berikan kesembuhan gitu supaya Semoga anaknya ceria kembali Pak, tidak mengurung diri lagi. Baik, karena ini konseling, jadi saya memberikan pemahaman pada Bapak tentang HIV ini. Jadi di waktu Bapak dan Ibu menangani anak Bapak dan Ibu, usahakan Bapak dan Ibu itu tidak memakai atau menggunakan sesuatu yang digunakan oleh penderita atau anak Bapak ini, khususnya yang bisa masuk ke dalam jaringan kulit Bapak dan masuk ke dalam peredaran darah Bapak, karena itu akan menyebabkan Bapak dan Ibu terinfeksi atau besar risikonya untuk terinfeksi juga penyakit HIV ini. Jadi kalau bersentuhan itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai menyalahgunakan barang-barang yang dimiliki anak Bapak kemudian digunakan oleh Ibu atau Bapak untuk keperluan sehari-hari, apalagi cara menggunakannya itu sampai menusuk kulit seperti jarum gitu Pak. Itu besar risikonya untuk Bapak dan Ibu tertular HIV. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Nanti kalau ada yang dibingungkan datang saja gitu ya Pak ya. Nanti saya kasih pemahaman lagi tentang HIV. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Sudah kalau Permisi, gitu Pak. saya permisi Pak ya. Assalamualaikum Pak. Dulu ya Bapak.